Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Edi Fredrik. Saya adalah mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, program studi bimbingan konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses konseling pendekatan realitas. Proses konseling pendekatan realitas adalah suatu konseling yang berorientasi kepada perilaku sekarang atau perilaku kekinian, dan prosesnya tersebut bersifat rasional, di mana klien diarahkan dan ditumbuhkan dalam dirinya oleh konselor tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya, dan sebentar lagi Anda akan menyaksikan proses konseling pendekatan realitas. Selamat menyaksikan. Ya, lagi. Ya, tadi dengan siapa ya, Bu? Dengan Endang, Pak. Oh, Ibu Endang yang tadi. Iya, ya, Pak. boleh. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Endang. Mungkin silakan duduk dulu, buat nyaman dulu ya. Jadi Ibu Endang tadi telepon ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, kita duduk dulu ya. Apa Bu Endang ya yang telepon tadi ya? Iya, Pak. Oh iya, Bu Endang. Tinggal di mana, Bu? Di Depok, Pak. Oh iya, di Depok ya. Emang asli situ ya, Bu? Iya, Pak. Tapi kayaknya orang Jawa kayaknya. Iya, orang tua saya. Oh iya. Oke. Ngomong-ngomong, Ibu tahu dengan saya dari siapa ya? Dari teman, Pak. Oh, dari teman. Iya. Iya sih, jadi saya memang sebagai seorang konselor di sini itu tugasnya untuk membantu klien atau konseli untuk mengatasi masalah mereka ya. Jadi mereka bisa cerita, sharing sama saya, sederhananya seperti itu, dan kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk masalahnya. Kira seperti itu. Sebelumnya udah pernah konseling belum, Bu? Belum sih. Cuma paling kalau sharing biasa aja sama teman, ya. Cerita curhat begitu ya. Iya. Boleh dibilang itu termasuk konseling juga, hanya mungkin nggak formal ya. Iya, betul. Jadi kalau yang sekarang yang kita lakukan ini secara formal ya, Bu. Jadi memang sudah ada aturannya, ada kode etiknya segala macam. Jadi Ibu nggak usah takut, apa yang kita lakukan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi ini menjadi rahasia saya kalau Ibu bercerita sama saya. Jadi Ibu nggak usah takut, karena memang ada etikanya untuk itu, untuk tetap menjaga privasi dari klien atau konseli. Jadi begitu ya, Bu. Iya, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Bu? Ya, saya sedikit kendala sama, kalau dibilang jatuhnya klien juga, Pak, gitu kan. Kita kan di sini kan bekerja sebagai facility service di bidang cleaning gitu kan. Dimana hampir semua lantai itu menjadi klien kita. Nah, terkadang itu keinginan satu karyawan gitu kan itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi kadang juga kita yang jadi penengah gitu. Jadi ketika ada masalah gitu kan, justru komplainnya ke kita, padahal itu masih bisa dibicarakan dengan rekannya baik-baik gitu. Karena contohnya seperti ini, ada perusahaan di mana tugasnya kita itu hanya melaporkan nih gitu kan ke bagian GA-nya, nanti GA-nya akan proses. Nah, GA-nya juga bisa proses kalau seandainya itu ada permintaan dari karyawan tersebut. Jadi ada memo tertulis bahwa ini minta dibeli baru, atau minta diperbarui atau diganti gitu. Jadi terkadang itu dipushnya ke tim saya di lapangan, karena sebenarnya kita juga nggak punya kewenangan untuk mengajukan permintaan begitu, Pak. Hanya saja terkadang mereka tuh punya privasi masing-masing, padahal itu bisa digunakan
bareng-bareng gitu loh. Iya, iya. Seperti itu sih Pak intinya. Oke, oke Bu. Saya mengerti dan saya bisa memahami apa yang Ibu ceritakan tadi. Eh, Ngomong-ngomong, Ibu udah kenal jalur-jalur yang untuk komplain seperti itu sebelumnya? Ya sudah, hanya saja seperti ini. Jadi kemungkinan mereka itu tidak mau langsung menghubungi GA-nya. Jadi diminta kita itu yang mengajukan ke GA-nya. Pak ini bahwa kalau contohnya kemarin itu kerusakan dispenser padahal masih bisa digunakan sebenarnya, hanya saja dalam keadaan patah gitu. Jadi saling melemparkan itu ya, apa istilahnya, tanggung jawab ya kan, mau Iya. siapa yang membuat itu ya, Iya. permintaan ya di Jadi antara mereka. sebenarnya sih hanya saja satu ruangan itu kemungkinan dia punya dispenser sendiri dan itu privacy untuk hanya ruangan tersebut, hanya saja kan masih satu lantai, apa salahnya gitu kan. Kalau mereka juga berbagi, mungkin temannya tuh lagi kesulitan misalnya ambil air panas gitu kan, takut terkena, jadinya mereka ambilnya di ruangan tersebut. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih nggak ada masalah, kalaupun toh temennya itu dalam keadaan kurang fit bisa disampaikan baik-baik. Setahu saya sih seperti itu, atau minta dibersihkan ulang gitu kan. Minta bantuan ke tim saya juga akan mengasihati dengan senang hati kan proses, hanya saja komplainnya itu rusak gitu. Tapi komplainnya itu ke kita, seharusnya kan mereka langsung permintaan perbaikan ke GA-nya langsung. Ibu sendiri udah cerita sama GA-nya atau ke mana yang berwenang? Sudah Pak. Hanya saja seperti itu, karena terbiasa kita yang aktif gitu, jadi setiap ada kerusakan kita langsung sampaikan ke GA-nya, jadi mereka merasa sudahlah dari pihak vendornya aja atau pihak dari tim saya dan tim aja yang mengajukan ke GA-nya. Jadi mereka terkesan saya tidak mau banyak minta gitu loh. Padahal sih nggak ada masalah, kalau memang toh itu rusak kan harus diperbaiki ya Pak. Iya, betul sekali. Berarti mungkin Ibu bisa melihat lagi dengan beberapa hal belakangan di dalam perusahaan tersebut ya, karena memang mungkin kayaknya kalau masalah permintaan dari Ibu cerita Ibu tadi, kayaknya masalah permintaan kayaknya selain ribet ya, agak susah juga kayaknya ya. Seperti itu mereka juga saling apa ya, tidak ada kerjasama ya di antara mereka ya, seperti itu ya Bu. Iya, kalau dilihat seperti itu, jadi kalau boleh dibilang mereka itu tidak terkesannya baik sama rekan kerjanya, tapi padahal ya tidak terlalu baik gitu. Karena masalah kecil seperti itu tuh jadi jadi besar sebenarnya kalau menurut saya. Kalau seandainya mereka sampai saya nggak mau ya minta gitu, minta perbaikan gitu, padahal kalau emang mengajukan tidak ada siapapun boleh kalau menurut saya, karena masih satu lantai, betul kan Pak? Yang penting kan memang itu ada bukti memang dalam keadaan kurang baik. Iya, betul sekali Bu. Tidak ada masalah. Oke Bu, saya bisa memahami apa yang udah Ibu ceritakan tadi. Kira-kira menurut Ibu langkah apa yang Ibu harus lakukan agar mereka bisa mengerti juga apa yang Ibu dan tim sebagai vendor di situ, agar mereka tidak sepertinya di bagian itu di lantai itu seakan-akan banyak sekali permintaan yang artinya tidak seharusnya mereka selalu menyerahkannya kepada Ibu dan tim. Kira-kira Ibu seperti apa? Ya kalau saya sih hanya kembali lagi ke standar operasional kami Pak, di mana job desk-nya kami seperti apa, kita paling menyampaikannya seperti itu. Tugasnya kami di sini jika ada kerusakan hanya melaporkan itu saja. Jadi kalau memang untuk permintaannya tetap dari pihak karyawan sesuai regulasi yang sudah berjalan, itu mereka yang harus mengajukan ke pihak GA-nya. Ya betul sekali. Itu satu istilahnya cara solusi yang terbaik saya rasa yang bisa dilakukan, karena memang itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya.
Dan saya sebagai konselor menambahkan sedikit, mungkin itu bisa diberikan satu semacam catatan tertulis. Jadi sebagai ada bukti bahwa memang ibu sudah melaporkan segala sesuatunya, atau mengcopy gitu apa yang ibu laporkan itu, sehingga pada saat suatu waktu mungkin ada sesuatu yang mereka ini, kita bisa ada bukti gitu loh. Ya, kalau sebenarnya sih di lapangan itu yang ditekankannya itu yang mereka push adalah tim saya. Ini sudah dilaporkan kan, sudah. Hanya saja memang seperti itu. Segala sesuatunya kan juga butuh proses. Tidak mungkin istilahnya mereka ngajukan permintaan itu langsung dibeli. Karena saya juga koordinasi dengan baik. Kalau sekiranya bertemu dengan permintaan atau komplain klien yang terkesan ini harus dipenuhi, ya sudah, saya koordinasi sama GA-nya, Pak, ini tolong dibelikan terlebih dahulu, baru nanti kita permintaannya kita proses, biar posisinya juga sama-sama tidak tegang gitu loh, Pak. Jadi kita fleksibel juga sih sebenarnya. Dalam arti saya juga di belakangnya saya bantu untuk reminder lagi ke GA-nya, Pak, tolong diberikan supaya komplainnya itu cepat selesai. Seperti itu. Hanya saja ke depan kliennya saya tarik garis. Ini tugasnya kita hanya melaporkan, selebihnya kita sampaikan ke GA. Iya, itu sih, Pak. Iya. Bagus sekali kalau tindakan seperti itu. Dan memang kalau artinya mungkin kalau sudah dilakukan ya terus dilakukan sampai memang mereka yang artinya karyawan di tempat ibu bekerja itu, terutama di lantai 2 itu, mungkin baru bisa mengerti bahwa memang ada hal-hal yang artinya tidak semua itu tanggung jawab dari ibu gitu loh, sebagai vendor di situ ya, di perusahaan tersebut. Jadi mereka juga harus mengerti hal itu gitu. Dan itu tadi saran saya. Selain itu ibu juga bisa bicarakan lagi mungkin dengan GA-nya juga tentang masalah itu, lalu dengan HRD-nya yang berhubungan dengan karyawan ya, kira-kira seperti itu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya. Iya, kira-kira dengan pembicaraan kita tadi, menurut ibu sudah bisa tarik garis kesimpulan yang bisa membuat ibu bisa lebih tenang dan nyaman untuk bisa melangkah lebih lagi ya. Iya, betul, Pak. Jadi sedikitnya paling tidak saya apa yang saya keluhkan gitu kan. Saya paling tidak saya bisa menceritakan dan dapat solusinya. Iya. Walaupun saya harus sendiri istilahnya solusinya itu terkadang sebenarnya kita sudah paham, hanya saja kalau belum kita sharing terkadang kita ini solusi saya, apa yang saya lakukan sudah benar atau belum gitu kan. Kalau sudah benar ya syukur, saya akan lanjutkan, tapi kalau memang ada yang harus saya perbaiki, kemungkinan saya akan perbaiki. Seperti itu, Pak. Oke, Bu, mungkin itu suatu keputusan dan tindakan yang tepat yang Ibu lakukan. Dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir, dan mungkin waktu Ibu atau waktu saya juga mungkin terbatas ya. Jadi mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu, dan sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi terbaik yang bisa Ibu lakukan tadi, termasuk juga saran-saran dari saya. Ya tinggal Ibu lakukan lagi gitu. Apa yang sudah ada mungkin dipermantap lagi, dan suatu waktu kalau mungkin ada kesulitan lagi atau mungkin ada kendala lagi, mungkin Ibu bisa sharing, konseling lagi dengan saya ya. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, makasih Bu ya. Ya. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan video proses konseling pendekatan realitas kali ini, semoga apa yang telah kita saksikan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Anda yang berada di bidang bimbingan dan konseling. Dan lebih kurang kami mohon maaf, dan semoga di lain kesempatan kita bisa terus memperbaiki diri untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita, khususnya di bidang bimbingan dan konseling. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.